Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kashifa Zini. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. Nah, tujuannya itu untuk memahami serta menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Perbedaan ini merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia. Namun, apabila tidak disikapi dengan bijak, maka perbedaan ini dapat menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi yang paling dalam mengenai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa, kita harus mengetahui dulu apa itu moderasi beragama. Baik, jadi moderasi itu berasal dari kata moderatio dari bahasa Latin yang berarti tidak kurang dan tidak lebih. Menurut Vokasi 2019, moderasi berarti sikap tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Lalu, dalam Islam, moderasi itu dikenal sebagai wasatiyah, yaitu sikap seimbang, adil, dan berada di tengah-tengah, menurut Widodo tahun 2019. Lalu, moderasi beragama ini adalah menghayati dan menjalankan ajaran agama dengan bijak di tengah keberagaman. Jadi, moderasi beragama ini adalah cara menjalankan agama dengan tidak ekstrim, baik tidak terlalu keras maupun tidak terlalu bebas. Nah, moderasi beragama ini juga mengajarkan toleransi, saling menghormati, saling menghargai, dan juga hidup damai dalam perbedaan. Di Indonesia, moderasi beragama ini adalah kebutuhan untuk mencegah radikalisme dan juga menjaga kerukunan. Nah, selanjutnya ada indikator moderasi beragama di Indonesia. Menurut Tim Pokja Moderasi Beragama Kemenag RI tahun 2020, indikator moderasi beragama di Indonesia itu ada 4 macam. Yang pertama itu komitmen kebangsaan. Nah, komitmen kebangsaan ini adalah sikap setia, bertanggung jawab, dan juga mencintai NKRI. Nah, sikapnya itu bisa kita lihat setia pada Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dan mencintai NKRI. Lalu yang kedua ada toleransi. Nah, toleransi ini adalah sikap menghargai dan juga saling menghormati. Nah, contoh sikapnya itu ialah menghargai perbedaan, keyakinan, dan juga pendapat. Lalu yang ketiga ada anti kekerasan. Nah, moderasi beragama ini sangat menentang keras segala macam kekerasan dan juga radikalisme dan juga terorisme yang mengatasnamakan agama. Lalu yang keempat ada penerimaan terhadap tradisi lokal. Nah, moderasi beragama ini bersifat terbuka terhadap penerimaan tradisi lokal karena selama tradisi lokal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi tradisi lokal itu juga dapat menjadi media sebagai penghantar untuk nilai-nilai norma dan juga nilai keagamaan. Selanjutnya, adapun karakteristik moderasi beragama di Indonesia yang menurut Mas Dan Hilmi yang dikutip dari Muhajarah tahun 2022, karakteristik moderasi beragama di Indonesia itu ada 6. Yang pertama itu menyebarkan agama tanpa kekerasan, yang kedua itu terbuka terhadap sains, teknologi, demokrasi, dan juga hak asasi manusia, yang ketiga menggunakan cara berpikir rasional, yang keempat memahami agama secara kontekstual,
negara, sehingga mereka itu ingin mengganti dasar negara, dan perbuatan ini itu tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Lalu yang ketiga ada kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nah, kekerasan yang mengatasnamakan agama ini dapat terjadi secara fisik seperti penyiksaan, lalu bisa juga terjadi secara lisan seperti ujaran kebencian. Nah, tindakan ini itu justru jelas melanggar HAM dan nilai kemanusiaan serta bertentangan dengan agama. Lalu yang keempat yaitu dampak buruk globalisasi dan juga teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu membuat semakin mudahnya kita mengakses informasi, sehingga banyak sekali informasi yang kita terima itu tanpa disaring terlebih dahulu, sehingga banyak muncul hoax, ujaran kebencian, lalu ada paham radikal juga, dan informasi itu tidak semuanya benar. Jadi kita itu harus menerapkan literasi digital sehingga kita bisa menyaring informasi mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kemudian ada pun solusi dari moderasi beragama ini. Nah, yang pertama itu penguatan pendidikan toleransi. Nah, penguatan pendidikan toleransi ini diperlukan karena penguatan pendidikan toleransi ini perlu ditanamkan sejak dini, sejak anak-anak masih sekolah, karena mereka itu dapat menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada sejak kecil. Lalu bisa juga dilakukan dialog lintas agama yang bertujuan untuk menghargai dan saling menghormati perbedaan agama. Lalu yang kedua ada penguatan wawasan kebangsaan dan Pancasila. Dan penguatan wawasan kebangsaan ini diperlukan untuk menjaga kesetiaan pada NKRI, sehingga kita itu dapat menolak paham yang bertentangan dengan negara. Lalu yang ketiga itu ada deradikalisasi dan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan menindak tegas pelaku kekerasan, sehingga mereka itu jera dan tidak akan ada lagi kasus-kasus ke depannya. Lalu deradikalisasi ini itu adalah mengubah pola pikir masyarakat dengan melakukan atau menyebarkan dakwah secara damai. Lalu yang keempat itu ada literasi digital dan pengawasan media sosial. Nah, literasi digital ini sangat penting untuk mencegah hoax dan ujaran kebencian serta menyaring konten radikal. Jadi literasi digital itu perlu untuk kita agar kita dapat menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa moderasi beragama itu penting untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman Indonesia. Namun masih menghadapi tantangan seperti intoleransi, kekerasan, dan pengaruh media sosial. Karena itu diperlukan pendidikan toleransi, penguatan kebangsaan, dari deradikalisasi dan literasi digital agar tercipta kehidupan beragama yang damai. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang